Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dani Sulung. Terima kasih banget semua like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jenengan saya selalu murah rezeki dan khususnya buat teman-teman pejuang di bisa dimanapun anda berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya guys. Nah, di sini temanku satu agent tuh baru datang 4 hari ya guys, dari Indonesia baru datang 4 hari. Itu tuh udah dapat kabar kalau orang tuanya tuh meninggal. Innalillahi wa innalillahi rajiun ya guys. Nah, terus dia tuh baru 4 hari di Hong Kong. Dia dapat kabar orang tuanya meninggal. Terus dia tuh otomatis kita tuh ya nangis sok kayak gitu kan. Nah, terus dia tuh ngomong sama majikannya kalau minta pulang kayak gitu. Ibaratnya minta cuti gitu, cuti pulang, nanti dia kerja lagi, balik lagi ke sini. Nah, buat teman-teman kita tuh nggak seenak kita kerja di Jakarta ya. Mungkin kalau kita di Jakarta, kita mau kerja berapa hari, kalau keluarga kita lagi berduka, mungkin ya kita bisa pulang. Karena di sini tuh nggak segampang kita kerja di Indonesia gitu loh, karena beda negara, beda peraturan. Dan majikan itu kadang ada yang ngerti kita, kadang yang enggak. Tapi kalau masih kerja 1 minggu kita minta pulang, itu tuh majikan nggak bakal ngizinin gitu loh. Jadi ya memang sebelum kita berangkat jadi TKW jadi TKW, resikonya TKW ya seperti itu guys. Kalau kita udah kerja di luar negeri, ya kita tuh harus siap mental, apapun itu harus siap mental. Mungkin dapat dapat kabar, dan kita tuh nggak bisa pulang, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ya kita hanya bisa nangis, berdoa kayak gitu doang gitu loh, gitu doang. Uang kita tuh udah kerja, misal udah kerja 2 tahun gitu, 2 tahun. Terus kita tuh minta pulang, ada keluarga yang sakit apa gimana, itu tuh majikan belum tentu kita tuh dikasih pulang. Majikan belum tentu ngizinin, karena majikan tuh ya guys, majikan tuh nggak mau rugi. Intinya tuh majikan tuh nggak mau rugi gitu loh. Karena apa, kita udah bayar agent banyak, ngeluarin uang banyak, bla 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 bla, terus ini deh. Kadang majikan tuh nggak ada yang ngertiin, ada yang toleran, ada yang enggak gitu loh, gitu guys. Jadi ya kita ya harus memang benar-benar siap mental dari segi apapun gitu loh. Kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh lemah gitu loh. Kita pokoknya harus siap mental untuk menghadapi masalah kedepannya apapun itu gitu loh. Ya itu memang resiko nih jadi TKW seperti itu guys. Kadang kita baru kerja jelek gitu, kita dapat kabar dari Indonesia anaknya sakit, orang tuanya meninggal, terus bla bla bla, ini dan itu masuk rumah saya, bla bla bla. Ya kita ya nggak bisa berbuat apa-apa loh guys. Terus kayak gini lebaran ini, ya kita ya cuman bisa nangis, berdoa, ya gitu doang. Nggak 1 orang 2 orang, ya mungkin udah banyak yang kejadian seperti itu, banyak kejadian seperti itu TKW lainnya gitu loh. Jadi kita tuh udah nggak kaget lagi gitu ya, memang seperti itu resikonya gitu. Jadi buat mbaknya ya udah, resikonya seperti itu, dan memang nyawa tuh kita nggak ada yang ngerti. Nyawa, rezeki, jodoh itu nggak ada yang ngerti. Dan kita tuh memang jadi manusia, memang kita tuh menunggu giliran, kita nunggu antrian gitu loh. Jadi ya wes, kita hanya bisa berdoa gitu. Ya wes, kita ikhlaskan aja, karena ya memang resikonya seperti itu guys. Kita nggak bakal bisa pulang kalau kita masih dalam 1 minggu gitu loh. Kalau 1 minggu baru datang
kerja di rumah majikan, kita mau pulang itu nggak bisa, nggak bisa. Majikan tuh mikirnya tuh masih, ya pasti nggak mau gitu loh, pasti nggak mau gitu. Beda lagi kalau kita tuh udah mungkin udah kerja 1 tahun, udah finish bla bla bla, mungkin dia masih oh iya, masih dirunding masih olah ale kayak gitu. Tapi kalau masih 1 minggu ya lepas landas gitu loh guys. Ya memang risikonya seperti itu, jadi TKW itu nggak enak gitu loh. Kita harus siap mental, siap semuanya untuk menghadapi apa namanya majikan kayak gitu. Pokoknya untuk menghadapi langkah-langkah ke depannya gitu. Gitu guys, pokoknya semangat buat teman-teman tuh guys, dan orang-orang yang di Indo sana, keluarga yang di Indo sana, kita tuh jangan pernah membuat keluargamu yang di luar negeri stres, ngedon gitu. Kalau bisa tuh keluarga yang di Indonesia tuh menyemangati, karena jadi TKW itu memang benar-benar kalau kita nggak kuat mental, kita tuh bisa stres, bisa depresi, kena serangan-serangan kayak gitu guys. Nanti kena serangan dari Indonesia, belum lagi serangan dari majikan, ini itu, edan kita gitu loh. Jadi yang apa namanya keluarga yang di Indonesia, kita tuh harus ngertiin keluargamu yang kerja di luar negeri. Jangan malah menambah beban, jangan menambah pikiran gitu kan. Jadi TKW itu nggak enak. Kalau pingin apa namanya merasakan gimana sih apa jenenge jauh dari keluarga, ya coba kamu tuh merantau gitu. Coba kamu merantau biar kamu tuh bisa merasakan gimana sih rasanya kangen, gimana sih rasanya ini dan itu gitu. Susah ikut orang tuh kayak mana. Jadi bagi keluarga yang di Indonesia, jangan pernah menyepelekan keluargamu yang di luar negeri. Alah, ini itu gitu. Bla 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 bla. Iya ya. Banyak gitu. Banyak TKW keluarga yang di luar negeri itu nggak dapat perhatian, nggak dihargai, dijadiin robot, dijadiin ATM berjalan. Itu banyak itu dengan keluarganya sendiri tuh banyak. Jadi ya wes kayak gitu ya. Jadi buat mbaknya yang ditinggalkan ya diikhlasin, kita banyak-banyak berdoa. Memang resikonya seperti itu mbak, kalau kita tuh jadi TKW itu. Karena TKW itu jalannya tuh nggak mulus, pasti wolak-walik, joglang-joglang gitu loh, jomplang-jomplang gitu. Gitu. Kita jalani dengan ikhlas biar endingnya nanti bahagia gitu. Jangan pernah mengeluh ikut majikan ya. Kita apa namanya ya, kita jangan kita sedih dapat berita kayak gitu ya, memang kita sedih, tapi jangan berlarut-larut apa namanya ya, nanti lupa kewajiban kita di rumah majikan, nanti kita malah kena balak lagi gitu loh. Misal kita dapat masalah dari Indonesia, jangan pernah kita bawa ke rumah majikan gitu. Jangan dicampur adukan dalam pekerjaan kita, karena kadang majikan itu nggak ngerti itu masalahmu, bukan masalahku. Kalau kamu dapat masalah terus kamu campur adukan, terus pekerjaanmu amburadul, ya itu majikan tuh bakal marah gitu loh, karena dia udah bayar kita mahal gitu. Itu guys, itu ya kalau majikan ngerti, kalau enggak tuh ya apa ya, nggak peduli gitu loh, nggak peduli. Ngerti nih kita ya bangun pagi kerja bla bla bla, nanti udah sampai malam lagi gitu lagi terus gitu guys. Kadang ada majikan yang kita istirahat sebentar aja dia tuh matanya udah melolok,
tuh ada gitu. Karena majikan nongkrong tuh susah untuk ditebak guys. Kadang kita tuh udah ikut banyak tahun, kadang ya kayak gitu, pokoknya susah guys. Pokoknya teman-teman semangat, tetap jaga kesehatan ya. Semoga endingnya kita semua nih bahagia, cepat kumpul dengan keluarga. Pokoknya udah, salam sehat, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.